Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap belajar fikih hari ini? Jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya, dan juga berdoa ya agar semuanya lancar. Hari ini kita akan belajar fikih bab ke-6 dengan tema kesempurnaan rukun Islam dengan haji. Apakah teman-teman masih ingat dengan rukun Islam? Rukun Islam yang pertama apa? Hayo, coba tulis di kolom komentar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu pengertian haji, yang kedua hukum dan dalil haji, yang ketiga syarat dan sahnya haji, yang keempat rukun haji, dan yang kelima yaitu wajib haji. Teman-teman tahu di mana sih pelaksanaan haji itu? Sebelumnya kita review terlebih dahulu ya. Apakah teman-teman masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Coba kita amati bersama gambar yang ada di sini. Apa ya kira-kira? Betul sekali. Pembelajaran yang lalu kita membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Apa itu sedekah? Apa itu hibah dan hadiah? Sedekah menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan yang ketiga yaitu hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Kira-kira teman-teman udah pernah dikasih hadiah belum ya? Atau teman-teman sudah sedekah hari ini? Baik, kita lanjut ke materi hari ini ya. Coba teman-teman bisa amati gambar di bawah ini. Betul sekali. Di situ ada gambar orang yang sedang wukuf dan Ka'bah. Di gambar pertama, wukufnya itu di padang Arafah dan yang di sebelahnya itu adalah Ka'bah yang mana pelaksanaan tawaf berlangsung. Oke, kita masuk pada pengertian haji ya. Apa itu sih haji? Haji menurut bahasa memiliki arti al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada saat dilaksanakannya wukuf di padang Arafah. Sampai sini penjelasannya, apakah teman-teman bisa dimengerti? Oke, kita next ya. Lalu bagaimana sih hukum dan dalil haji? Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminna walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah ia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Jadi, hukum haji itu adalah fardu ain bagi mereka yang telah mampu. Lalu bagaimana hadis Rasulullah tentang haji? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru walaysa lahu jazaun ilal jannah. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari satu umroh ke umroh lainnya dapat menghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga. Wah, enak sekali ya kalau kita berhaji, maka pahalanya itu surga. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana syarat dan sahnya haji? Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Sebelumnya ya teman-teman, apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Lalu syarat haji itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib haji dan yang kedua syarat sahnya haji. Apa itu syarat wajib dan syarat sah? Mari kita simak bersama-sama. Syarat wajib haji. Yang pertama itu Islam. Berarti mereka yang bukan Islam tidak wajib untuk berhaji. Lalu yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat atau tidak gila. Kalau misalkan orang gila itu berhaji, maka tidak wajib ya teman-teman. Lalu yang keempat merdeka. Merdeka di sini seperti pada saat zamannya Rasul ya, di mana banyak budak-budak yang mereka itu belum merdeka. Kalau mereka sudah merdeka, maka mereka boleh atau memiliki syarat wajib untuk berhaji. Lalu yang kelima ada istihaan, kuasa atau mampu melaksanakannya. Mampu di sini banyak ya teman-teman, mampu dalam hal finansial atau dalam keuangannya, mampu fisiknya juga. Nah, itu merupakan syarat wajib haji. Sampai sini semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu yang kedua ada syarat sah. Syarat sahnya itu yang pertama harus Islam, lalu baligh, lalu yang ketiga berakal sehat, dan yang terakhir merdeka. Teman-teman bisa membandingkan apa sih bedanya syarat wajib dan syarat sah? Betul sekali, pada syarat sah tidak ada yang namanya istihaan atau kemampuan. Dalam hal ini, apabila seseorang dalam hal mampu, misalkan dia tidak mampu dalam hal umur atau fisik seperti itu, maka ia tetap sah melaksanakan haji. Apabila teman-teman masih bingung, boleh di kolom komentar untuk bertanya. Oke, ditunggu ya. Oke, kita lanjut. Untuk rukun haji. Rukun haji adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Dam di sini artinya denda ya teman-teman. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Lalu rukun haji itu yang pertama ada ihram, yang kedua ada wukuf, yang ketiga ada tawaf, dan yang keempat ada sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Sampai sini kira-kira teman-teman apakah sudah ada yang pernah mendengar tentang ihram, wukuf, tawaf, sa'i, atau tahallul, atau tertib? Baik, disimak ya baik-baik. Lanjut. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih atau tidak berjahit bagi laki-laki. Jadi ihram ini bisa dikatakan jika kalian sudah mengenakan baju berwarna putih dan berniat mengerjakan ibadah haji, maka teman-teman sudah berihram seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa diamati gambar yang ada di layar. Yang pertama, perempuan berupa pakaian menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Baju ihram yang perempuan seperti ini teman-teman. Jadi wanita tidak boleh memakai penutup wajah atau cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan. Nah, bagi laki-laki, pakaian yang dikenakan bagi laki-laki berupa dua helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan
Nah, satu lagi disarungkan. Apakah teman-teman bisa membayangkan untuk pakaian ihram laki-laki? Oke, mari kita lanjut ke rukun haji yang kedua, yaitu wukuf. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Apakah teman-teman sudah memiliki bayangan tentang padang mahsyar? Kalau belum, teman-teman bisa berhaji dan melakukan wukuf. Ini sama saja loh, seperti di padang mahsyar. Oke, kita next ya. Lalu yang ketiga ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal yattawafu bil baitil atiq, yang artinya dan hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah yang tua itu atau Ka'bah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Syarat tawaf ifadah. Syarat tawaf ifadah, teman-teman bisa simak ya. Yang pertama itu menutup aurat, yang kedua suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf. Memulai dari Hajar Aswad, lalu berada di dalam Masjidil Haram, lalu di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail, dan yang terakhir yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Jadi apabila seorang perempuan sedang mengalami haid, maka tidak diperkenankan untuk melakukan tawaf ifadah ini ya teman-teman. Dan juga harus menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat berarti syaratnya belum terpenuhi. Lalu yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Jadi, pelaksanaan rukun haji itu harus urut ya teman-teman. Tidak boleh acak. Oke, kita next. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Di situ ada Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i. Yang pertama didahului dengan tawaf. Lalu dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan 7 kali perjalanan, dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pulang. Dilaksanakan di tempat yang sa'i. Oke teman-teman, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh ya di kolom komentar. Nah lalu yang kelima ada tahallul. Nah, tahallul ini adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurangnya 3 helai. Acara tahallul ini dalam ibadah haji dapat diibaratkan ucapan salam dalam sholat, yaitu setelah tahallul maka selesailah ibadah haji kita. Macam-macam tahallul. Tahallul dibagi menjadi 2, yaitu tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal yaitu apabila seseorang melakukan 2 rukun ditambah 1 wajib haji. Yang kedua, tahallul tsani, di mana apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan termasuk tawaf, ifadah, dan sa'i haji. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib ini yaitu berurutan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji, mulai dari ihram hingga tahallul tsani, kecuali mencukur rambut kepala. Teman-teman bisa simak ya di situ. Bisa amati gambarnya. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, dan yang ketiga tawaf, lalu yang keempat sa'i, dan yang terakhir yaitu tahallul. Oh iya, yang terakhir tertib ya teman-teman, jangan lupa. Jadi pelaksanaan rukun haji itu tidak boleh dimulai dari sa'i terlebih dahulu atau dari tawaf terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat rukun pertamanya apa?
Nah, lalu setelah itu ada yang namanya wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan bayar dam. Amaliyah yang termasuk wajib haji ada 7, yaitu berihram sesuai mikotnya, bermalam mabit di Musdalifah, bermalam atau mabit di Mina, melontar jumrah Aqobah, melontar jumrah ula wusta dan Aqobah, menjauhkan diri dari larangan ihram, dan yang terakhir tawaf wada. Oke, kesimpulannya yang pertama itu haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan ibadah haji adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat dilaksanakannya wukuf di Padang Arafah. Lalu yang kedua, mengerjakan ibadah haji hukumnya fardu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Yang ketiga, syarat wajib haji terdiri dari Islam, baleh, berakal sehat, merdeka, dan isti'ahah. Syarat sah haji terdiri dari Islam, baleh, berakal sehat, dan merdeka. Semoga teman-teman bisa membedakan ya syarat wajib haji dan syarat sahnya haji. Lalu, rukun haji terdiri dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Lalu yang terakhir wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia tinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Baiklah, itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.